Nur Anissa. Saya di sini akan menjelaskan terkait analisis kualitas butir soal. Ada 3 aspek yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terkait perhitungan tingkat kesukaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait daya pembeda. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait analisis pengecoh. Selamat menyaksikan video tutorialnya. Untuk tutorial pertama, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan tingkat kesukaran butir soal. Apa itu tingkat kesukaran? Jadi, tingkat kesukaran merupakan bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Berikut ini merupakan rumus tingkat kesukaran, yaitu P sama dengan B per JX, di mana P merupakan indeks kesukaran, lalu B merupakan banyaknya siswa yang menjawab soal, dan JX merupakan jumlah seluruh siswa peserta tes. Berikut ini merupakan tabel klasifikasi tingkat kesukaran soal. Jika nilai kesukaran 0,00 sampai 0,29 maka masuk ke dalam kategori soal sukar. Lalu jika nilai kesukarannya 0,30 sampai 0,69 maka masuk ke dalam kategori soal sedang. Dan jika nilai kesukarannya 0,70 sampai 1 maka masuk ke dalam kategori soal mudah. Berikut ini merupakan hasil jawaban dari 15 soal pilihan ganda dengan 50 peserta tes. Untuk angka 0 ini berarti jawabannya salah, dan untuk angka 1 ini berarti jawabannya benar. Sebelum menghitung tingkat kesukarannya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah jawaban yang benar dari masing-masing soal. Untuk rumusnya yaitu sama dengan sum dalam kurung soal ke-1 dibagi soal terakhir kurung tutup enter. Nah, untuk soal nomor 1 sudah diketahui jika jawaban benarnya itu ada 14, lalu kita drag ke arah kanan untuk mengetahui jumlah jawaban yang benar yang lainnya. Nah, jika sudah diketahui jumlah jawaban yang benarnya, maka langkah selanjutnya yaitu kita menghitung tingkat kesukaran. Untuk rumusnya sangat mudah, yaitu sama dengan kita klik ini, lalu per 50. Kenapa 50? Karena itu sesuai dengan jumlah peserta tes. Lalu kita enter. Nah, untuk yang kedua kita lakukan lagi cara yang sama, yaitu sama dengan kita klik ini per 50, enter, lalu kita drag ke arah kanan untuk mengetahui yang lainnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah mengetahui tingkat kesukaran dari soal nomor 1 hingga soal nomor 15. Selanjutnya, kita akan mencari tahu kategori. Berikut ini merupakan kategori dari tingkat kesukaran yang sudah tadi kita hitung. Jadi, seperti pada soal nomor 1, diketahui tingkat kesukarannya itu 0,28, maka itu termasuk ke dalam klasifikasi soal sukar, maka kategorinya itu sukar. Lalu, jika kita sudah mengetahui semua kategorinya, maka selanjutnya kita menghitung jumlah soal sukarnya. Jika kita hitung jumlah soal sukarnya ini ada 6, lalu kita tulis 6, ataupun kita bisa menggunakan rumus dalam Excel-nya seperti sama dengan, lalu kita klik if dalam kurung kita klik ini dibagi, kita klik yang terakhir, paling terakhir, koma, tanda kutip sedang, karena kita sedang mencari sedang, lalu kurung tutup, enter. Nah, untuk jumlah soal sedangnya ini ada 9. Ini beres, jadi hasil akhirnya dapat kita simpulkan bahwa jumlah soal sukarnya itu ada 6, dan jumlah soal sedangnya itu ada 9.
Untuk tutorial selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan daya pembeda dalam butir soal. Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Pembagian kelompok diawali dengan mengurutkan perolehan skor total siswa mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Jika sudah, lalu ditentukan 27% siswa yang menjadi kelompok atas dan 27% siswa yang menjadi kelompok bawah. Dikarenakan pada Excel ini terdapat 50 siswa peserta tes, maka 13 orang ini termasuk ke dalam kelompok atas dan 13 siswa ini termasuk ke dalam kelompok bawah. Untuk kelompok atas dapat dikatakan sebagai siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan sebaliknya kelompok bawah dapat dikatakan sebagai siswa yang memiliki kemampuan rendah. Dapat dilihat ini merupakan rumus dari daya pembeda, yaitu DP sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB, di mana DP merupakan daya pembeda, lalu BA merupakan banyaknya kelompok atas yang menjawab soal benar, lalu JA merupakan jumlah kelompok atas, lalu BB merupakan banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar, dan JB merupakan jumlah peserta tes kelompok bawah. Untuk kualifikasi daya pembeda ini, jika nilai daya pembedanya 0,00 sampai 0,19 maka masuk ke dalam kategori jelek, dan jika nilai daya pembedanya 0,20 sampai 0,39 maka termasuk ke dalam kualifikasi cukup. Jika nilai daya pembedanya 0,40 sampai 0,69 maka termasuk ke dalam kualifikasi baik. Jika daya pembedanya 0,70 sampai 1 maka termasuk ke dalam kualifikasi baik sekali. Dan jika hasilnya negatif maka termasuk ke dalam tidak baik atau soalnya harus dibuang. Nah, untuk perhitungannya, sebelum kita menghitung daya pembeda, kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah jawaban yang benar. Untuk rumusnya seperti yang sudah tadi di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menghitung BA per JA atau banyaknya kelompok atas per jumlah kelompok atas. Caranya yaitu sum dalam kurung kita ke bagian kelompok atas kurung tutup per 13. Nah, ini adalah hasilnya, lalu kita langsung drag saja ke arah kanan. Nah, sudah diketahui antara BA per JA. Nah, selanjutnya kita akan menghitung BB per JB atau banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar per jumlah kelompok bawah. Untuk rumusnya sama seperti tadi, yaitu sum lalu kita drag kembali. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita akan mengetahui daya pembedanya. Untuk mengetahuinya, rumusnya sangat mudah, yaitu sama dengan ini dikurang ini. Lalu kita drag untuk mengetahui daya pembeda soal nomor yang lain. Nah, jika sudah, lalu langkah selanjutnya kita akan mengetahui kualifikasi butir soal. Apakah soal ini termasuk jelek, cukup, baik sekali, atau harus dibuang. Nah, untuk rumusnya itu
Jika sudah seperti ini, maka kita drag ke arah kanan. Nah, jika sudah, maka akan terlihat hasil dari kualifikasi butir soal. Nah, bisa dilihat untuk daya pembeda nomor 1 ini hasilnya 0,46 atau bisa dikatakan butir soal nomor 1 tergolong baik untuk membedakan kelompok siswa yang berkemampuan tinggi dan kelompok siswa yang berkemampuan rendah. Lalu, langkah selanjutnya kita akan menghitung jelek, cukup, baik, baik sekali, ataupun yang dibuang. Nah, caranya yaitu CONIF, atau kita ulang saja. Caranya yaitu CONIF dalam kurung baik koma jelek kurung tutup. Maka ketahuan. Untuk yang cukup pun sama rumusnya, tinggal ngubah yang cukupnya. Lalu yang baik pun sama, tinggal ubah kategori baik. Lalu baik sekali pun sama, tinggal diubah. Dan yang dibuang pun sama. Nah, jika sudah, maka akan terlihat hasilnya. Kesimpulannya, untuk daya pembeda di soal ini, yaitu kualifikasi jeleknya ada 4, cukupnya ada 4, baiknya ada 5, baik sekalinya ada 2, dan dibuangnya ada 0. Tutorial selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis pengecoh atau distractor. Menganalisis fungsi pengecoh atau distractor dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Dari pola penyebaran jawaban butir soal tersebut, dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Saya akan mempraktekkan cara menentukan pengecoh soal, yaitu dengan membuat tabel terlebih dahulu. Terus di sini untuk pilihan jawaban B itu termasuk ke dalam kunci jawaban. Untuk langkah pertamanya, kita harus mengetahui jumlah jawaban kelompok atas dan jumlah jawaban kelompok bawah dengan cara jika sudah menghitung jumlah kelompok atas dan kelompok bawah, maka kita akan menghitung jumlah dari setiap jawaban pada pilihan ganda ini dengan cara lalu kita langsung saja drag ke arah kanan. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan berpindah ke tabel kedua ini. Berhubung di nomor 1 pilihan jawaban B termasuk ke dalam kunci jawaban, maka pengecohnya ada di option A, C, D, dan E. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi yang dipilih. Ini sesuaikan dengan jumlahnya. Selanjutnya kita akan menghitung tabel presentase dengan rumus per jumlah. Lalu langkah keduanya pilihan C per jumlah. Yang ketiganya pilihan D per jumlah. Dan yang terakhir pilihan E per jumlah. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan mencari tahu nih apakah pengecoh tersebut berfungsi atau tidak berfungsi dengan menggunakan rumus
tidak berfungsi, ruang tutup. Nah, jika sudah, kita langsung saja drag ke bawah. Nah, ini merupakan hasil pengecoh nomor 1. Jika pengecoh A itu dikatakan berfungsi, pengecoh C dikatakan tidak berfungsi, pilihan ganda pengecoh D berfungsi, dan pengecoh E dikatakan berfungsi. Ini merupakan hasil akhir dari analisis pengecoh. Berhubung saya membuat 15 soal, maka kita pun akan membuat 15 tabel. Nah, ini merupakan hasil akhirnya dari 15 soal. Terima kasih telah menyaksikan video tutorialnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!